Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Eka Nurul Jayanti, nomor induk mahasiswa 250411324 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, bidang studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober, saya akan melakukan uji kinerja di SD Negeri Karangtengah 4 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Jika berdoa, doa mau belajar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran di pagi hari ini dimulai, Bu Nurul mau tanya dulu, adakah teman kalian yang tidak berangkat? Tidak. Masuk semua hari ini? Masuk. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang atau sedih? Senang. Oke, kita sebelum mulai pembelajaran, kita hari ini menyanyikan lagu nasional dulu. Bisa berdiri semuanya. Nanti semua bernyanyi ya. Oke. Kemudian yang kedua, dapat memahami tata cara mandi wajib. Yang ketiga, dapat memahami larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Dan yang terakhir, dapat memahami tentang kewajiban ketika sudah balik. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang menurut mau tanya, bagaimana cara mengetahui seseorang telah mengalami pubertas atau sudah balik? Bagaimana? Dari 4 berumur 15 tahun. Oke, sekarang menurut tanya lagi, apa tanda-tanda balik bagi perempuan? Apa haid atau menstruasi? Kemudian yang ketiga, apa tanda-tanda balik pada laki-laki? Biasa. Biasa. Oke,
Apa ini? Rena, udah mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas, seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Kalian sudah menyaksikan video tadi? Dan video tadi tentang apa sih? Tentang apa? Tanda-tanda usia balik bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau tanda-tanda usia balik bagi seorang perempuan tadi apa? Apa saja? Haid. Haid. Kemudian apa lagi? Apa? Muncul jerawat bisa. Kemudian Tetap bibir membesar. Oke, dada semakin membesar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 3. Jadi dalam pandangan fikih balik ditandai dengan munculnya tanda-tanda syar'i. Yang pertama, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluar mani, tumbuh bulu di sekitar kemaluan dan ketiak, atau ketika mencapai usia 15 tahun. Tanda-tanda usia balik. Nah, ini dalam pandangan biologi. Yang pertama, pada laki-laki terlihat dari suara yang semakin membesar, tumbuhnya jakun, kumis, jenggot, atau dan ototnya berkembang lebih cepat serta mulai memproduksi sperma. Nah, itu tanda-tanda bagi laki-laki. Kemudian tanda-tanda usia balik bagi perempuan. Yang pertama, menstruasi atau haid. Kemudian payudara membesar. Ada lagi pinggul lebar. Kemudian perubahan emosi akibat hormon. Kemudian membasuh kaki. Membasuh kaki habis itu menuangkan air pada anggota badan sama seperti biasa mandi. Setelah itu baru boleh ke keramas menggunakan apa? Sampo. Nah, membesar itu seperti itu caranya. Nah, sekarang larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, melaksanakan sholat baik wajib maupun sholat sunnah. Kemudian membaca dan menyentuh Al-Quran. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi membaca. Kemudian apa? Tawaf di Ka'bah. Ada lagi berdiam diri di masjid. Nah, nih kewajiban setelah memasuki usia balik. Yang pertama apa? Melaksanakan sholat apa? Sholat 5 waktu atau sholat wajib. Sholat wajib itu apa saja sih? Zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian apa lagi? Puasa di bulan Ramadan. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian berbakti kepada orang tua. Ada lagi hormat kepada bapak ibu guru. Kemudian yang terakhir berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu contohnya apa saja sih? Berbagi, bisa menolong, menghormati sesama. Nah, itu tadi contoh berakhlak mulia. Nah, menurut matanya, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang menyambut usia balik. Kemudian, mengapa kita harus belajar tentang usia balik? Apa? Karena semua akan mengalami usia balik. Bagaimana perasaanmu setelah belajar materi ini? Oke. Nah, ini menurut ada soal lagi. Silakan nanti dikerjakan. Ini untuk pemahaman kalian semua ya. Nanti ini bisa dikerjakan secara kelompok. Bisa kerjasama kelompok. Bagaimana ini yang kelompok 3? Kerjasama boleh. Apa saja kewajiban anak setelah mencapai usia balik? Apa saja tadi? Sholat, puasa. Ya. Sudah? Kelompok 1? Oke, kalau gitu kita koreksi sama-sama ya. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan usia balik? Apa? Usia dewasa. Usia berapa tahun itu? 15 tahun. Oke, itu soal pertama. Kemudian yang keenam, bagaimana cara menjaga aurat setelah balik? Apa? Cara menjaga aurat, ya menggunakan pakaian yang baik dan sopan. Kalau perempuan ditutup dengan apa? Jilbab. Kalau laki-laki
pecis atau memakai sarung. Nah, itu tadi. Coba dikumpulkan sini ke Bu Nurul. Coba sekarang Bu Nurul, kita akan bermain game. Diperhatikan ya. Semua nanti menjawab gamenya. Coba diperhatikan sini semua. Yang pertama, istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan adalah apa? Balik. Kita lihat benar atau salah? Benar. Kemudian, ayo nomor 2. Balik menurut bahasa adalah apa? Sampai. Kita lihat benar apa salah? Oh, benar. Nah, setelah mempelajari materi tadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Yang pertama, jangan lupa meneladani dan menerapkan sikap yang mencerminkan pengetahuan tentang menyambut usia balik yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perempuan itu menutup aurat, jangan mengundang yang mengundang syahwat. Jangan memakai pakaian atau perilaku yang mengundang syahwat. Reza, tolong duduk. Kemudian untuk yang laki-laki, menjaga kehormatan seperti apa? Memakai baju yang sopan, kemudian tidak berbicara kasar, kemudian apa? Berperilaku santun. Semua wajib berperilaku santun ketika sudah memasuki usia balik. Kemudian pesan dari Bu Nurul, jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat wajib, kemudian puasa, ada lagi berbakti kepada orang tua dan harus berbakti kepada bapak ibu guru. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang Asmaul Husna. Silakan dipelajari dulu di rumah. Besok minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa Bu Nurul sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi